Hai, selamat datang di channel Jamtek ID, channel yang membahas seputar dunia elektro dan teknologi. Tahukah kamu apakah benda ini? Yap, benar sekali. Ini adalah saklar. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Tapi tahukah kalian, ada banyak sekali jenis saklar yang perlu kalian ketahui agar tidak salah pilih saat mau beli saklar yang cocok di rumah kalian. Apakah jenis-jenis saklar tersebut? Simak video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan video ini, silakan dukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Saklar termasuk bahan jadi yang merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber tegangan menuju ke beban. Saklar sangat banyak macam dan jenisnya. Misalnya, untuk keperluan instalasi penerangan, instalasi tenaga, dan banyak lagi jenisnya. Sebagai pengetahuan dasar, cukup mengenali beberapa macam yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, di rumah, dan di tempat-tempat umum lainnya. Saklar ada yang dipasang di luar tembok atau yang disebut dengan sistem outbow, dan ada juga yang dipasang di dalam tembok atau yang disebut juga sistem inbow. Saklar yang dipasang di dalam tembok harganya sedikit lebih mahal, tetapi lebih banyak yang menyukai sebab tampak lebih bersih dan rapi karena pipanya tidak tampak sehingga tidak mengganggu pemandangan. Jenis-jenis saklar pada dasarnya dibedakan menjadi 3, yaitu saklar manual, saklar magnetik, dan saklar otomatis. Saklar magnetik dan saklar otomatis akan saya bahas pada video berikutnya. Sedangkan saklar manual biasanya digunakan sebagai instalasi penerangan dan instalasi tenaga. Berikut macam-macam saklar yang digunakan sebagai instalasi penerangan. Yang pertama ada saklar tunggal. Saklar tunggal umumnya dijumpai pada rumah, apartemen, hotel, ataupun industri. Fungsi dari saklar tunggal ini ialah untuk menghidupkan dan mematikan satu lampu atau lebih. Saklar ini hanya terdiri dari sebuah tuas, jadi Anda bisa menghubungkan atau mematikan banyak lampu hanya dengan sekali tekan. Saklar seri merupakan 2 buah saklar tunggal yang dihubungkan secara seri. Anda bisa menghubungkan satu buah lampu atau lebih secara bersama ataupun bergantian. Biasanya saklar ini dipasang pada area yang memiliki lebih dari satu lampu, misalnya di ruang keluarga dan ruang tamu. Saklar tunggal atau saklar hotel digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu dari 2 tempat yang berbeda. Selain itu, ada juga yang digunakan untuk menyalakan 2 buah lampu atau lebih secara bergantian. Saklar tunggal bisa dengan mudah Anda temui pada gudang bawah tanah, lorong-lorong, dan tangga rumah yang bertingkat. Saklar silang. Saklar silang ini digunakan apabila kita ingin menyalakan satu lampu dari 3 tempat. Maka kita pakai saklar silang ini waktu memasang. Hendaklah diingat bahwa saklar yang pertama dan saklar yang terakhir harus dipasangi dengan saklar tukar. Saklar silang ini dipasang di antara 2 saklar tukar tersebut. Saklar kutub 2 berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik pada sumber dan beban. Penggunaan saklar kutub 2 ini paling mudah kita temui ialah pada papan hubung bagi. Selain itu, saklar jenis ini juga sering kita temui pada ruangan yang lembab, misalnya di kamar mandi atau penerangan luar sehingga kedua kawat lampu diputuskan hubungannya. Saklar kutub 3. Saklar ini dipakai pada golongan yang terdiri dari jumlah lampu-lampu besar, misalnya untuk penerangan lantai, penerangan bagian atas, dan gedung-gedung pertemuan untuk dihubungkan dengan 3 fasa. Hubungan ini disambung dan diputuskan dengan saklar kutub 3. Saklar tarik. Saklar tarik ini digunakan pada kamar tidur. Ada juga yang dipasang di kamar mandi, yang dapat dihidupkan dan dimatikan dengan menarik saklarnya dengan perantara tali sebagai penariknya. Yang terakhir ada saklar tombol. Saklar tombol banyak digunakan untuk mengontrol motor-motor listrik dan juga banyak digunakan untuk melayani bel. Itu tadi merupakan saklar-saklar yang dapat kita temui di rumah, di gedung, dan di tempat-tempat umum lainnya.
Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian.